Kebanyakan orang, termasuk saya dulu, nganggep kalau uang itu urusan kerja keras, nabung, hemat, dan kalau bisa jangan boros. Saya yakin kamu juga pernah dengar saran-saran kayak gitu kan? Nggak salah kok, serius, nggak salah. Tapi, ternyata nggak cukup. Karena kalau cuma modal kerja keras, semua buruh pabrik itu harusnya udah kaya. Kalau cuma modal hemat, orang-orang yang hidup super minimalis harusnya udah punya kebebasan finansial. Faktanya nggak gitu. Saya dulu juga ngerasa heran. Kok ya ada orang yang kerjanya santai, bahkan kelihatan kayak main-main, malah duitnya ngalir terus. Sementara kita yang mikirnya serius, hemat mati-matian, malah susah keluar dari lingkaran gaji ke gaji. Nah, di titik ini, saya mulai belajar. Saya amati orang-orang yang uangnya datang dengan lancar. Bukan karena mereka korupsi atau nyolong, tapi karena cara mereka melihat uang itu beda banget. Nah, dari semua pengalaman itu, saya rangkum 3 pola pikir utama yang menurut saya wajib banget kamu pahami. Kalau nggak mau selamanya jadi budak uang. Mulai dari yang pertama, pola pikir kelimpahan versus pola pikir kekurangan. Saya dulu hidup dalam pola pikir kekurangan. Saya takut kehilangan, saya takut uang habis. Akibatnya setiap kali ada uang, saya simpen mati-matian. Saya nggak berani ambil peluang, saya nggak berani investasi, bahkan belanja barang berkualitas pun saya ragu karena takut kalau nanti butuh uang dan nggak ada lagi. Mungkin kamu juga pernah ngerasa kayak gitu. Dan ternyata, pola pikir ini bikin kita terus hidup di lingkaran ketakutan. Kita nggak bisa maju karena merasa semuanya serba terbatas. Akhirnya yang muncul bukan rasa syukur, tapi rasa was-was. Sementara, orang dengan pola pikir kelimpahan melihat uang itu seperti air sungai, mengalir, datang dan pergi. Mereka percaya bahwa selama mereka punya skill, selama mereka bisa memberikan nilai ke orang lain, uang akan terus datang lagi. Saya pernah ngobrol sama teman saya, seorang pebisnis yang sukses banget. Dia bilang ke saya, selama saya bisa nyelesain masalah orang lain, uang akan datang lagi. Dan itu bikin saya mikir dalam. Oh, ternyata uang nggak pernah betul-betul habis, selama kita tahu cara menciptakan nilai. Nah, mindset kelimpahan inilah yang bikin orang-orang berani ambil risiko. Mereka nggak asal nekat ya, tapi mereka nggak takut mencoba hal baru, belajar skill baru, bahkan gagal pun nggak bikin mereka nyerah. Karena mereka percaya rezeki itu luas. Kita lanjut ke pola pikir kedua. Pola pikir investor versus pola pikir konsumen. Ini menurut saya salah satu yang paling bikin banyak orang nyangkut di zona nggak pernah maju-maju. Saya sendiri ngalamin. Dulu setiap kali dapat uang saya langsung mikir, belanjain apa ya? Atau jalan-jalan kemana ya? Atau paling mentok, disimpan aja deh biar aman. Padahal kalau kita mau melihat dari sudut pandang orang kaya, mereka selalu bertanya hal lain. Mereka nanya, gimana caranya uang ini kerja buat saya? Itu beda banget. Mereka bukan sekadar mikir belanja. Mereka mikir supaya uangnya bisa bertambah nilainya. Supaya uangnya bisa bikin peluang baru. Contohnya simple, ada orang dikasih 10 juta. Yang satu langsung beli gadget terbaru. Karena mikir biar puas, biar kelihatan keren, biar up to date. Yang satu lagi pakai 10 juta itu buat ikut workshop bisnis, belajar skill baru, atau bahkan jadi modal usaha kecil-kecilan. Beberapa bulan kemudian, yang beli gadgetnya udah turun harga, nggak bisa apa-apa. Sementara yang ikut workshop, skillnya nambah, usahanya jalan, duitnya malah beranak pinak. Jadi bukan salah punya keinginan konsumsi ya. Saya juga manusia kok. Pengen healing, pengen makan enak, itu wajar. Tapi bedanya orang kaya selalu memprioritaskan supaya sebagian besar uangnya diubah jadi aset dulu. Entah aset pengetahuan, aset bisnis, atau investasi lain. Dan itu nggak harus langsung gede. Waktu saya pertama kali nyoba, saya sisihkan sebagian kecil uang jajan. Saya beli buku, ikut kursus daring, coba jualan online kecil-kecilan. Nilainya nggak seberapa, tapi impactnya gede banget di mindset saya. Saya jadi terbiasa berpikir, uang ini bukan buat dihabisin, uang ini alat buat bikin peluang. Dan ketika kamu udah terbiasa mikir kayak gitu, peluang makin sering datang. Karena kamu punya skill, kamu punya koneksi, kamu punya mentalitas nyari peluang. Sekarang coba kamu refleksi juga. Setiap kali pegang uang, apa pertanyaan kamu? Belanjain apa atau investasiin kemana? Beda kalimat, beda hasilnya. Masuk ke pola pikir ketiga. Pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Nah, ini dalam banget. Dan kalau kamu pegang terus, seumur hidup kamu nggak akan stuck. Karena gini, banyak orang yang ngerasa sudah cukup tahu, merasa udah cukup pinter. Akhirnya mereka malas belajar, malas upgrade diri, dan berhenti berkembang. Padahal dunia terus berubah.
bisnis berubah, teknologi berubah, cara orang ngasilin uang berubah. Kalau kita nggak mau belajar, kita ketinggalan. Saya dulu mikir, udahlah, saya kerja kantoran aja aman kok tiap bulan gajian. Ternyata dunia berubah. Pandemi datang, PHK di mana-mana, dan banyak teman saya yang nggak siap karena ngerasa skillnya udah cukup. Sementara orang dengan pola pikir bertumbuh selalu nanya ke dirinya sendiri, apa yang bisa saya pelajari lagi? Apa skill baru yang bisa saya kuasai? Apa peluang baru yang bisa saya coba? Dan orang-orang kayak gini biasanya nggak gampang tumbang. Kalau satu pintu ditutup, mereka bikin pintu lain. Kalau satu bisnis gagal, mereka belajar bisnis lain karena mereka takut gagal. Mereka nganggap kegagalan itu bagian dari proses. Saya sendiri ngalamin. Saya pernah gagal bisnis kecil di usia 25. Rugi. Malu. Ditertawakan. Tapi karena saya punya growth mindset, saya belajar dari kegagalan itu, benerin cara jualannya, benerin cara ngatur tim, dan akhirnya bangkit lagi dengan pola yang lebih sehat. Sekarang, kalau kamu mau uang datang terus ke hidup kamu, kamu harus punya growth mindset ini. Karena uang seneng sama orang yang siap belajar. Uang seneng sama orang yang mau berkembang. Skill baru, peluang baru. Peluang baru, uang baru. Jadi nggak cukup cuma nabung atau kerja keras. Kamu harus punya mentalitas bertumbuh, supaya setiap kesempatan bisa kamu tangkap, dan setiap kegagalan nggak bikin kamu nyerah. Orang yang pegang ketiga pola pikir ini bisa dibilang hidupnya jauh lebih stabil. Karena kalaupun uangnya hilang, dia masih punya kemampuan untuk bangkit lagi. Dia nggak trauma. Dia nggak minder karena pola pikirnya udah dilatih sedemikian rupa buat terus mencari solusi. Makanya kalau kamu ngerasa sampai sekarang masih kejar-kejaran sama uang, mungkin belum terlambat untuk cek lagi. Selama ini pola pikir saya lebih banyak yang mana? Saya di video ini nggak nyuruh kamu tiba-tiba berubah 180 derajat. Nggak mudah kok. Saya juga nggak semudah itu dulu. Butuh waktu, butuh trial error. Tapi kalau kamu mau mulai pelan-pelan, satu persatu, percaya deh hasilnya nanti bakal kerasa. Jangan ngeremehin perubahan pola pikir. Kadang orang mikir, teori doang. Padahal pola pikir itu pondasi. Kalau pondasi kamu kuat, bangunan finansial kamu juga bisa lebih kokoh. Sekarang saya mau tantang kamu sedikit. Coba nanti setelah nonton video ini tulis di komen. Satu pola pikir apa yang paling kamu mau ubah mulai minggu ini? Kelimpahan, investor, growth mindset. Uang itu datang ke orang yang cara berpikirnya sudah siap. Kalau pikiran kamu udah siap, tindakan kamu juga akan ngikutin. Dan kalau tindakan kamu benar, hasilnya juga benar. Itu hukum alam. Jadi teman-teman, saya dan kamu di sini sama-sama belajar, sama-sama mau ningkatin kualitas hidup, bukan sekadar jadi kaya, tapi juga seimbang, tenang, dan bahagia. Karena kalau kamu cuma kaya tapi stres, buat apa? Kalau kamu cuma kaya tapi takut kehilangan terus, buat apa? Makanya hari ini saya ajak kamu belajar pola pikir yang bikin uang datang dengan cara yang sehat. Bukan sulap, bukan cepat kaya, tapi sustainable. Di bagian selanjutnya saya bakal cerita contoh nyata, supaya kamu makin kebayang gimana prakteknya, bukan cuma teorinya. Yuk, kita lanjut bareng-bareng. Sekarang, biar kamu makin kebayang gimana pola pikir ini bekerja dalam kehidupan nyata, saya mau ceritain beberapa kisah yang menurut saya bisa membuka mata kita semua. Cerita-cerita ini nyata. Ada yang saya alami sendiri, ada yang datang dari orang-orang terdekat. Dan semuanya punya satu benang merah. Perubahan dimulai dari cara berpikir. Pernah nggak kamu mikir, kenapa orang kaya bisa terus nambah hartanya, bahkan saat mereka kelihatan nggak kerja keras seperti kebanyakan dari kita? Dulu saya juga sempat ngerasa heran. Kerja dari pagi sampai malam, gaji masuk, tapi habis juga. Sementara ada orang yang kelihatannya santai, tapi uangnya terus mengalir. Setelah saya cari tahu, ternyata mereka punya sesuatu yang nggak banyak orang tahu. Sumber uang yang nggak cuma satu, dan sebagian besar orang bahkan nggak sadar kalau itu bisa diciptakan. Dan yang bikin saya kaget, ternyata 3 sumber ini bisa banget kamu bangun, bahkan tanpa harus jadi konglomerat dulu. Di video ini, saya bakal bongkar 3 sumber uang rahasia yang sering dipakai orang kaya, tapi jarang dibahas di sekolah atau diajarkan oleh keluarga. Banyak orang percaya bahwa satu-satunya cara untuk menjadi kaya adalah dengan kerja keras. Bangun pagi, lembur malam, naik jabatan, dan berharap suatu hari nanti tabungan cukup untuk hidup tenang. Saya dulu juga berpikir begitu. Saya pikir, asal saya terus kerja lebih keras dari orang lain, semuanya bakal beres. Tapi realitanya nggak sesimpel itu kan? Saya mulai sadar, ternyata kerja keras saja nggak cukup kalau uang yang masuk cuma dari satu arah.
Sekali kamu berhenti kerja, aliran uangnya ikut berhenti. Dan itu bukan kemandirian finansial, itu ketergantungan. Bahkan bisa dibilang bentuk lain dari jebakan. Disinilah perbedaan cara berpikir orang biasa dan orang kaya mulai terlihat. Orang kaya membangun sistem, bukan sekadar rutinitas. Mereka punya cara agar uang terus mengalir, bahkan saat mereka nggak ngapa-ngapain. Dan yang menarik, ini bukan soal keberuntungan. Ada strategi yang bisa dipelajari, ditiru, bahkan dimulai dari nol, asal tahu pintu masuknya. Saya akan ajak kamu menyelam sedikit lebih dalam. Karena 3 sumber uang yang akan kita bahas nanti, bukan cuma teori. Ini adalah pilar yang diam-diam menopang kekayaan banyak orang sukses. Dan mungkin salah satunya bisa kamu mulai hari ini, tanpa harus keluar dari pekerjaan kamu sekarang. Uang itu bukan cuma tentang seberapa banyak yang kamu hasilkan, tapi dari mana dan bagaimana cara kamu mendapatkannya. Sumber uang pertama yang sering dimiliki orang kaya dan jarang disadari orang lain adalah aset yang menghasilkan passive income. Saya tahu istilah passive income sering kedengeran klise ya, tapi kalau kamu gali lebih dalam, ini sebenarnya adalah fondasi yang membedakan mereka yang bekerja untuk uang dan mereka yang membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi begini, bayangkan kamu punya sesuatu yang setiap bulan ngasih kamu penghasilan tanpa harus kamu kerjakan terus-menerus. Entah itu properti yang disewakan, saham yang bagi dividen, atau bahkan lisensi yang menghasilkan royalti. Itulah yang dimaksud dengan aset produktif. Orang kaya mengumpulkan aset seperti ini secara konsisten. Mereka nggak cuma menabung, mereka mengalihkan uang ke aset yang bisa terus mengalirkan uang balik ke mereka. Saya dulu mikir, mana bisa beli properti? Mahal. Tapi ternyata, banyak pintu masuk yang lebih realistis. Misalnya reksadana pendapatan tetap yang kasih imbal hasil bulanan atau deposito syariah, bahkan saham-saham blue chip yang rutin bagi dividen. Kalau kamu baru mulai, nggak harus besar. Yang penting kamu ngerti polanya dan kamu mulai. Karena begini, uang itu mirip benih. Kalau kamu simpan terus di dompet, dia nggak tumbuh. Tapi kalau kamu tanam di tempat yang tepat dalam bentuk aset produktif, dia bisa bertumbuh dan bahkan berbuah. Dan yang lebih menarik, kalau kamu konsisten menanam benih-benih ini, lama-lama kamu punya kebun kecil yang setiap bulan panen. Dan saat itu terjadi, kamu akan sadar. Kamu nggak harus kerja lebih keras untuk dapat lebih banyak. Kamu cuma perlu membuat sistem yang benar sejak awal.